lain yang disebut dengan apa namanya rekening penampungan. Jadi dia hanya berpindah tempat dari rekening RKUD induk ke rekening baru yang diterbitkan oleh atau yang dibentuk oleh Pemda di Bank Sumut untuk menampung deposito ini dengan catatan selama jangka waktu deposito tidak boleh dilakukan penarikan oleh Pemda kecuali misalnya dalam kondisi lain ada hal-hal yang mendesak yang harus dibelanjai oleh Pemda sehingga dia harus menarik investasinya tidak sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Tentunya sudah ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pemda, kena penalti contohnya ya. Nah, kenapa saya merahkan ini? Untuk Pemda yang memindahkan uangnya dari Bank Sumut dari rekening Bank Sumut ke rekening lain selain milik Pemda tentunya di jurnal dengan jurnal yang seperti ini. Kalau dia hanya memindahkan dari rekening induk ke rekening penampungan, hanya transfer antar rekening. Artinya uang itu tetap masih di rekeningnya Pemda. Hanya saja tidak di rekening induk. Ada namanya rekening penampungan. Nah, dia hanya pindah dari rekening induk dipindahkan 70 miliar ke rekening penampungan. Tapi rekening penampungan itu punya siapa? Pemda. Hanya saja tidak bisa ditarik dalam jangka waktu tertentu. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Paham nggak? Ayo, kasih tanggapan. Kalau paham kita lanjutkan, kalau tidak paham kita ulangi. Ayo, Bang, Christine, boleh kau ulangi ah, lagi, Bang, penjelasannya, Bang? ulangi lagi. Ya, sedikit lagi. Oke, oke, Dita. Ceritanya kan gini, Pemda melakukan investasi dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan, gitu ya. Nih, soal. Nilainya berapa? 70 miliar. 30-nya ke Bank BRI, 40-nya ke Bank Sumut. Bunganya berapa? 12%, begitu ya. Nah, untuk Pemda yang hanya memindahkan uang 70 miliar ini ke dalam rekening penampungan milik Pemda, tidak perlu mencatatkan transaksi. Karena kan 3 bulan, nanti toh juga 3 bulan lagi balik lagi nih ke induk. Itu satu. Yang kedua, rekening penampungan itu juga kan hanya milik Pemda juga. Hanya saja uangnya tidak bisa ditarik kan gitu ya dalam jangka waktu 3 bulan. Kan toh juga uangnya di situ. Tidak pindah ke rekening lain. Contoh ke rekeningnya Bank Sumut pindah. Enggak. Rekening kita cuman dalam bentuk penampungan. Tidak perlu melakukan penjurnalan. Tetapi kalau untuk yang dananya berpindah dari RKUD, rekening umum kas daerah, pindah rekening ke rekening lain selain milik Pemda, tentunya di jurnal. Makanya saya merahkan yang ini ya. Paham ya? Dita, Teresa, paham? Paham, Bang, paham, Bang. Oke, yang lain, paham nggak? Paham, Bang. Paham ya? Putri, paham? Agak ribut masih sana, Putri. Di sini udah mulai acaranya, Bang, kurang dengar. Oh, kurang dengar. Oke, nanti sharing sama kawan-kawan aja ya. Iya, Bang. Dwinda juga iya. Jessica, paham Jessica? Paham, Bang. Paham. Christina, kalau kau nggak paham, pulang aja kau ke Samosir ya. Iya, Bang. Oke, kita lanjut ya. Itu untuk jurnal LO. Kalau untuk jurnal LRA atau jurnal jurnal kasnya dicatat nggak Bang? Nggak perlu. Karena dia tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran. Investasi jangka pendek itu, karena dia tidak melebihi dari 12 bulan, tidak dianggarkan dalam anggaran APBD. Hanya saja dia perlu mendapat persetujuan dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi tidak perlu jurnal untuk nomor satu. Karena nanti 3 bulan lagi balik lagi uangnya. Kan gitu kan? Bedanya, dia punya pendapatan dari situ. Pendapatan bunga dari transaksi tersebut. Berarti menambah pendapatan daerah. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sampai situ paham ya? Paham, Bang. Iya, Bang. Oke, kita lanjut nomor 2.
Mana siapa? Andri, Andri. Andri ini kadang-kadang apa diam-diam aja dia. Paham Andri? Andri, kau paham? Iya bang, paham bang. Paham. Andi, Andi Citra paham? Paham, paham bang. Paham ya? Siapa lagi nih? Fitri paham? Fitri? Fitri Sundari? Paham, Bang. Oke, berarti semua saya anggap paham ya terkait dengan yang itu. Kemudian kita masuk transaksi nomor 2. Pada tanggal, oh coba yang baca si Dita. Pada tanggal 25 Februari 2023 diumumkan pembagian dividen tunai oleh PT Bank Sumut dari laba bersih tahun 2022 pembagian sebesar 2.000 per lembar saham. Oke, kita analisis transaksinya ya. Kalau dengan kondisi seperti ini, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Ayo, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Ada pengumuman dari Bank Sumut melalui RUPS bahwa laba bersih tahun 2022 setelah tutup buku ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen Rp2.000 per lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investornya. Ayo, apa yang bertambah dari transaksi ini, apa yang berkurang? Atau adakah yang bertambah atau adakah yang berkurang? Ayo, jawab. Pas bertambah pada pendapatan dividen bertambah ya. Kas pada pendapatan. Christine, itu sudah ada nggak di situ dibilang sudah dikirim uangnya, sudah ditransfer? Piutang pada pendapatan, Bang. Piutang pada pendapatan, Bang. Gimana? Piutangnya Piutang di pada sebelah debit, pendapatan, terus Bang. pendapatan di sebelah kredit. Iya, jadi yang bertambah piutangnya pada pendapatan. Kita lihat jurnalnya ya. Nah, ini mempengaruhi apa aja kan gitu kan? Tadi udah disampaikan bahwasannya transaksi itu bisa mempengaruhi dua jurnal. Ada jurnal LO dan ada jurnal LRA, kan gitu ya. Kita lihat gimana sih jurnalnya Bang, gitu ya. Nah, ini dia. Piutang lainnya. Jadi piutang dividen atau dari pendapatan dividen itu masuk kelompok ke piutang lainnya. Kalau di tingkat pemerintah daerah, piutang lainnya pada piutang pendapatan. Ya. Dari mana 4 miliar? Dari mana 4 miliar? Dari mana angka 4 miliar? Ini 4 miliar kan? Dari mana ayo? Ada yang mau ngasih tanggapan dari mana 4 miliar ini? Dari mana 4 miliar? Kan gitu ya. Dari mana 4 miliar? Kok tiba-tiba ujuk-ujuk kan di transaksinya nggak ada muncul angka. Kok tiba-tiba ada muncul angka 4 miliar? Dari mana? Ini dibaca soal nomor 3-nya. Coba dibaca soal nomor 3-nya. Dita. Pada tanggal 3 Maret 2023, PT Bank Sumut mentransfer pembagian laba besar tahun 2022 sebesar 2.000 per lembar saham ke rekening kas umum Pemkab ABC atau akumulasi penyertaan modal saham atau saham sebesar 20 juta rupiah dengan harga per lembar saham 10.000. Oke. Jadi 4 miliar itu dari mana? Berarti sampai dengan 20 tanggal 3 itu total saham yang dimiliki oleh Pemkab ABC
20 miliar, kan gitu ya. 20 miliar lah sahamnya di Bank Sumut. Harga per lembar sahamnya berapa? 10.000 per lembar saham. Jadi menghitungnya gimana? Berapalah dividen yang diterimanya? Coba dihitung. Kalau 2000 dia kali punya saham, 20. gimana, Dita? 2000 kali 20 miliar itu ya, Bang? Salah. Ayo yang lain. Gimana cara ngitung berapa dividen yang diterimanya? Ayo coba. Siapa yang mau mencoba menghitung? Aulia Putri. Coba, gimana kira-kira menghitung berapa jumlah dividen yang menjadi piutangnya? Kalau dia punya saham 20 miliar, harga per lembar sahamnya 10.000. Gimana ngitungnya? Izin menjawab, Bang. Silakan. Yang 20 miliar itu dibagi sama 10.000, terus dikali sama 2.000 lembar. Terus nanti hasilnya jadi 4 miliar. Iya benar. Dengan siapa nih? Nggak nampak Devi, tadi. Bang. Devi, oke. Benar ya, jadi 20 miliar, kan totalnya 20 miliar sahamnya. Harga per lembarnya berapa? 10.000, dibagilah kan gitu ya. Dibagi 10.000 berarti 2 juta. 2 juta kali 2.000 lembar. 2.000 per lembar. Dapatlah angka berapa? 4 miliar, Bang. Iya, ini ya. Jadi jurnalnya piutang lainnya pada pendapatan pengelolaan keuangan yang dipisahkan LO sebesar 4 miliar. Paham ya? Paham, Bang? Nah, ini kan ada saya buat nih perhitungannya. Paham ya? Ada yang nggak paham? Kalau yang paham, bagus. Kalau nggak paham, di mana nggak pahamnya? Biar kita pahamkan. Siapa yang nggak paham? Ayo, siapa yang nggak paham? Dia paham dia? Sedikit-sedikit, Bang. Sedikit-sedikit karena lagi acara terganggu konsentrasinya gitu ya. Gimana, Bang? Terganggu konsentrasi gara-gara lagi ada acara ya. Iya, Bang. Tapi nanti dia pahamin lagi, Bang, sekalian juga nanya sama kawan-kawan. Oke. Fitri Sundari paham? Paham, Bang. Oke. Emia Sutepu paham? Paham, Bang. Oke, kita lanjut. Semua saya anggap paham ya. Kalau tidak paham, nanti silakan tanyakan lagi. Nah, selain di LO, di LRA, kira-kira dicatatkan nggak? Dicatat nggak di jurnal LRA-nya? Enggak, Bang. Kenapa nggak dicatat, Devi? Sebenarnya aku nggak tahu alasannya, Bang. Tapi tadi saya sempat lihat, Bang. Itu namanya ngintip itu ya namanya ya. Ngintip itu Iya, namanya itu. Bang. Harus harus ada dasar logikanya kenapa nggak dicatat. Ayo, kenapa nggak dicatat? Karena dividen itu tidak dianggarkan, Bang. Benar sekali, Sally. Karena tidak dianggarkan dalam APBD. Jadi nggak perlu dicatatkan kan gitu ya. Kan nggak perlu dicatatkan dia karena nggak mempengaruhi APBD. Jadi dia tidak perlu dicatatkan karena tidak dianggarkan dalam APBD. Oke, masuk kita ke nomor 3. Ayo dibaca. Yang membaca, ntar dulu, kulihat ganti-gantian ya. Bersemua sama-sama berinteraksi. Si Desi Monica, baca. Nomor 3, pada tanggal 3 Maret 2023,
PT Bank Sumut mentransfer pembagian laba bersih tahun 2022 sebesar 2.000 per lembar saham ke rekening kas umum Pemkab edisi atau akumulasi penyertaan modal atau saham sebesar 20 miliar dengan harga per lembar saham 10.000. Oke. Nah, kalau tadi dia hanya mengumumkan, hanya dicatat di LO. Ya kan? Jurnalnya tadi sudah. Nah, sekarang dia mentransfer nih, uangnya dikirimkan dari Bank Sumut ke rekening umum kas daerah. Kira-kira kita analisis dulu transaksinya. Apa yang bertambah, apa yang berkurang, kan gitu ya. Ayo, apa yang bertambah? Kas yang bertambah, Piutang yang berkurang. Karena uangnya udah ditransfer, Bang, berarti kasnya bertambah, terus piutangnya berkurang, Bang. Ya, oke. Kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Itu di mana? Di LO atau di LRA? LO, LO, Bang. LO. Kalau di LRA kira-kira gimana? Ayo tadi siapa tadi yang udah ngintip dulu? Si Depi ya? Seli. Depi tadi yang ngintip apa itu jawabannya? Kenapa? Apa jurnalnya itu di LRA? Gak tahu, Bang. Aku nggak lihat, Bang. Nggak lihat. Hanya tidak dicetakkan aja tapi lihat. Jadi di LO dia tentunya kan kalau masuk kasnya kita apa namanya kurangkanlah piutang yang tadi sudah kita catatkan kan gitu. Piutang lainnya di kredit, kemudian yang masuk apa? Kasnya. Sebesar berapa? Yang tadi sudah dihitung, 4 miliar ya. Berarti jurnalnya kas pada piutang lainnya. Kalau di LRA kita lihat. Nah, bingung kan? Udah pernah dengar ini nggak sebelumnya? Estimasi perubahan sal atau perubahan sal. Pernah dengar akun ini nggak? Belum, semua belum? Pernah dengar Bang waktu magang. Di mana dengarnya? Di Siantar. Siantar tema magangnya? Enggak Bang, di Kemenkumham Bang. Kemenhumkam. Kira-kira apa itu, Christine? Yang itu Bang, perubahan saldo anggaran lebih. Iya. Jadi kalau untuk LRA, dia ketika berhubungan dengan penambahan atau pengurangan kas, dia akan mempengaruhi sal, sisa anggaran lebih. Karena nanti hubungannya kan berarti kan ke laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kalau berhubungan dengan kas, ketika di jurnal LRA pasti akan muncul perubahan sal atau estimasi perubahan sal. Ya, itu ya. Paham ya? Berarti jurnalnya estimasi perubahan salnya bertambah karena hubungannya dengan penambahan uang yang masuk ke kas daerah. Kemudian apa tandingannya? Pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan. Ini adalah akun standar di LRA kalau untuk pemerintah. Pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan. Ketika melakukan investasi, pasti ini yang muncul. Akun tandingan dari investasi jangka panjang, pendapatannya. Ini pasti muncul dia. Pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan. Oke, nah tadi si Christine sudah pernah dengar estimasi perubahan sal atau perubahan sal. Nah, kalau ada kalanya si Pemda itu kan, atau nanti kalau baca misalnya contoh-contoh jurnalnya Pemda yang ada di misalnya di Mbah Google gitu kan, ada kalanya nanti kas di Kasda ini disebut dengan apa namanya RK PPKD. RK PPKD. Pernah dengar, Christine? RK PPKD gitu. Nggak dibilang dia kas di kas daerah gitu kan. Tapi RK PPKD. Pernah dengar nggak? Christina pernah dengar waktu di Kemenhum? Iya, Ada RK pusat gitu kan? iya, Iya kan RK pusat kan? iya Bang. Nah, RK itu kira-kira apa? Rencana kerja ya Bang. Alah, kalau untuk dokumen ya mungkin ya rencana kerja. Tapi kalau untuk penjurnalan atau pencatatan RK itu singkatan dari rekening koran.
rekening koran. Atau kalau nanti dibaca di Permendagri 64-nya disebut dengan reciprocal account. Reciprocal account atau rekening koran. Artinya ada uang yang bertambah ke rekening korannya si PPKD misalnya kalau di daerah. Ada uang yang bertambah kepada RK Pusat, contoh kalau di Kemenhum atau di Balai Besar. Pasti ada muncul itu nanti akunnya. RK Pusat. Tuh. Ya, berarti sampai dengan jurnal yang nomor 3, udah paham ya kenapa dia estimasi perubahan SAL, kenapa tandingannya, pendapatan hasil kekayaan yang dipisahkan. Paham ya? Saya nggak bisa cepat-cepat karena apa? Karena kalian tidak terbiasa dengan akun-akunnya, tidak terbiasa. Terus hanya tahu logika penjurnalannya aja, kan gitu ya. Tidak paham dia akun-akunnya apa aja. Terus kenapa dia mempengaruhi 2 buku jurnal misalnya. Jadi harus pelan-pelan. Kalau cepat-cepat nanti ujung-ujungnya kalian nggak ngerti. Sia-sia aku ngomong kan gitu ya. Lebih bagus kita belajar sedikit ini. Nanti aku kasih contoh yang lebih banyak. Sudah ngerti, udah paham. Jadi logikanya dapat dari sini dulu. Sampai sini paham ya? Semua ya teman-teman ya? Paham, Bang. Paham. Oke, paham. Andi Citra udah paham, Andi Citra? Paham, Andi Citra Nisa paham? Paham, Bang. Oke, paham ya. Si Feby paham? Feby Veronica Paham, Bang. paham ya? Oke. Kita ke transaksi berikutnya kalau sudah paham. Ke nomor 4 yang baca si Andi Citra. Pada tanggal 1 Juni 2023, deposito berjangka Pemkab ABC pada PT Bank Sumut dan PT BRI Jatuh Tempo. Pemkab ABC menerima pengembalian investasi dan bunga deposito. Oke, kita analisis. Apanya lagi yang bertambah ini, apa yang berkurang? Kasnya bertambah, Bang. Pada Kasnya bertambah pada apa? pendapatan bunga bertambah. Terus Ya, terus investasinya tadi gimana investasinya tadi? berkurang, Bang, di kredit. Di kredit investasinya berkurang. Iya, Bang. Terus berarti ada tiga apa namanya? 3 akun ya. Kasnya Kasnya di debit, terus hmm? pendapatan bunga bertambah, investasi berkurang, Bang. Oke, berarti ada 3 akun, yang satunya jadi debit, 2-nya di kredit ya. Nah, kira-kira kalau ini selain mempengaruhi LO, mempengaruhi LRA enggak? Mempengaruhi, Bang. Kenapa mempengaruhi Christina? Karena berhubungan dengan saldo anggaran lebihnya juga tadi, Bang. Di mana dia pengaruhnya, di mana dia hubungannya dengan SAL? Saldo anggaran. Gimana? Di mana dia hubungannya dengan SAL? Nah, kenapa dia berhubungan dengan saldo anggaran lebih? Izin menjawab, Bang. Silakan, Seli. Karena uangnya sudah diterima, maka akan berhubungan dengan SAL. Iya, benar. Jadi kan ada penambahan uang dari pendapatan bunga, sehingga dia akan mempengaruhi si perubahan SAL. Gitu ya. Jadi dia harus dicatat dalam 2 jurnal. Yang pertama DLO, yang kedua DLRA. Nah, sebelum saya buka contekannya, berapakah pendapatan bunga yang akan diterima oleh Pemkab ABC? Ayo hitung. Itu kan udah ada tuh. Hitung. 2 miliar 100 juta. Gimana? 2 miliar 100 juta. Dari mana itu, Aulia Putri? Dari investasinya, Bang, 70 miliar dikali 3/12, baru dikalikan dengan bunganya 12%. Oke, kita lihat benar nggak sih Aulia?
Ya, jadi jurnalnya seperti ini ya. Ada kas yang bertambah 72 miliar 100. Kenapa 72 miliar 100? Karena 70-nya merupakan investasi yang sudah dikembalikan. Kemudian eh, 2,1 miliar merupakan bunga dari deposito itu. Berarti dia kan sekali masuk tuh. Berarti kas masuknya 72 miliar 100 juta. Kemudian akun tandingannya apa? Pendapatan bunganya 2 miliar 100, kemudian investasi jangka pendeknya atau depositonya kembali 70 miliar, baik dari BRI maupun dari Bank Sumut. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Masih kalau kita bicara LO ini masih agak-agak nyambung dengan akuntansi pada sektor perusahaan dagang atau industri ya, masih sama ya, masih hampir-hampir sama dia ya. Iya kan? Iya, Oke. Kemudian kita lihat di LRA. LRA-nya gimana? Nah, ini dia. Yang dicatat apa aja? Hanya penambahan kas dari pendapatan bunganya yang dicatat. Kenapa, Bang? Karena uang yang 70 miliar itu tadi kan uang kita juga. Kan gitu ya. Kan uang Pemkap itu juga itu. Cuman pindah rekening tadi. Dari rekening induk ke rekening penampungan. Toh juga hanya memindahkan lagi nih dari 70 miliar yang di rekening penampungan, pindah ke rekening induk. Jadi yang dicatat hanya pendapatan bunga yang dihasilkan dari deposito tersebut. Berapa? 2 miliar 100. Jurnalnya gimana? Tentunya estimasi atau perubahan salnya pasti bertambah. Kemudian tandingannya apa? Dari mana sumber uangnya? Dari pendapatan bunga. Paham kan? Gampang kan? Gampang ya? Gampang kan teman-teman? Udah tahu, Ya. Bang. Paham kan? Sudah paham kan? Iya. Untuk sampai sini investasi investasi jangka panjang sudah, jangka pendek sudah, ya kan? Nah, tinggal kita yang transaksi terakhir tentang ketika dia menginvestasikan atau menambah investasi dari Pemkap ke Bank Sumur. Ayo, siapa yang baca? Siapa? Siapa nih yang sering-sering off kamera? Andri, Andri. Ayo Andri. Baca Andri. Ayo Andri baca. Iya, Silakan dibaca Andri. Mati nanti. Mana dia? Ayo Andri dibaca. Pada tanggal 1 Juni 2023, deposito Nah, itu. Bentar. Berarti kan ketahuan kan dia nggak ngikutin nih dari tadi nih. Ya kan? Andri ini ketahuan nggak ngikutin dari tadi nih. Transaksinya sampai mana? Tadi sampai mana? Coba Shelly, sampai mana tadi Shelly? Sekarang nomor 5, Bang. Ah, terus si Andri baca nomor 4 lagi. Berarti nggak diikutin. Ayo baca Andri. pada tanggal 14 Juni 2022, Kabupaten ABC melakukan penyertaan modal kepada BUMD PT Bank Sumut sebesar 4 miliar rupiah sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2022, harga per lembar 10.000. Oke, terima kasih Indri. Diikutin ya Bang ya, diikutin. Nah, ini ada transaksi penambahan investasi dalam bentuk penyertaan modal ke Bank Sumut 4 miliar. Ya kan? Nah, kita analisis transaksinya. Pertama, sebelum kita analisis, di sana kan disebutkan bahwa ada apa namanya informasi tambahan bahwa sudah ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2022. Untuk apa ini saya tambahkan di sini? Supaya teman-teman paham bahwa
penambahan investasi jangka panjang itu harus ditetapkan melalui peraturan daerah atau harus mendapat persetujuan dari legislatif ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ayo kita analisis apa yang bertambah, apa yang berkurang. Investasi jangka panjangnya Bang bertambah, kas berkurang. Tambah, kasnya berkurang. Terus itu di jurnal LO atau di jurnal LRA? LO Bang. LO, di LRA-nya apa kira-kira, Christina? Berarti di LRA-nya pengeluaran pembiayaan Pada yang perubahan saldo anggaran lebihnya itu Bang berkurang. iya. Jadi berarti kan di LO dia ada kas keluar, berarti kasnya jadi debit. Terus ada investasinya bertambah. Investasi bertambah di mana? Sorry, kasnya berkurang di kredit, kemudian investasinya bertambah di sebelah debit. Bentuk jurnalnya seperti apa? Ini ya kan? Investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal Bank Sumut 4 miliar pada kas di Kasda. Atau nanti ada yang mencatatkan bentuknya gini, investasi jangka panjang dalam penyertaan modal pada RK PPKD. Sama aja itu ya maksudnya ya. Kalau nanti muncul misalnya teman-teman lihat contoh jurnal misalnya di di Google atau di mana lah lihat contohnya. Kemarin abang itu bilang kas di kas daerah, kok bisa di sini RK PPKD ya? Gak usah bingung, memang samanya itu. Bisa kas di kas daerah atau RK PPKD, sama aja itu ya. Itulah jurnal di LO, paham ya? Di LO paham ya? Teman-teman masih sederhana ini, Iya Bang. paham ya? Bang. Paham, oke. KLRA seperti apa? Tadi Christine sudah sebutkan. Berarti kan dia pengeluaran pembiayaan. Kalau kita lihat di struktur APBD, penyertaan modal itu masuk ke dalam kelompok pembiayaan. Di pembiayaan, dia masuk kolom mana? Pengeluaran atau penerimaan? Tentunya pengeluaran. Berarti pengeluaran pembiayaan penyertaan modal Bank Sumut sebesar nilainya pada estimasi perubahan SAL. Ya kan? Paham ya, teman-teman? Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Karena gini, kemarin sudah komunikasi dengan Urini, kita akan praktek gimana caranya dari transaksi kita olah, kita ikutin dari semua siklusnya sampai jadi laporan keuangan Pemda. Kita mau praktek itu. Nah, inilah contoh-contoh jurnal standarnya. Contoh ini karena kita kemarin belajar tentang investasi, maka untuk investasi seperti inilah jurnalnya. Nah, tapi pemahamannya untuk penempatan kapan dia harus di LO dicatatkan, kapan dia harus di LRA sudah dapat di sini ya, teman-teman ya. Sudah paham ya? Ya Bang. Ya, dari analisis transaksinya harus kita pahami dulu kapan dia mempengaruhinya di LO, kapan dia mempengaruhinya di LRA. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjutkan, adakah yang tidak paham dari teman-teman? Yang tidak paham yang kutanyakan? Ada yang tidak paham? Atau ada yang bingung? Gak apa-apa, kita sharing. Ada yang tidak paham? Atau semua sudah paham? Kan nggak mungkin saya tanya lagi satu-satu. Kita nanti habis kan? Sudah paham Bang. Tapi lebih ke sini sih Bang. Mungkin sama nama-nama akunnya sih Bang. Karena mungkin nggak familiar. Nggak familiar Nama-nama ya? akunnya. Iya Bang. Oke. Jadi nanti kan gini. Kalau apa namanya? Kalau masih sempat hari ini, kita lanjutkan dengan
latihan soal seperti tadi saya bilang, dari transaksi sampai dengan laporan keuangan. Saya kasih transaksinya, kemudian nanti kita bahas, kemudian dikerjakan sampai jadi laporan keuangan. Nah, kalau misalnya akunnya, nah aku kasihkan nih, ini akun-akunnya gitu. Ada rangkuman akun-akunnya, nanti aku bagikan juga supaya tahu nanti apa akun-akun yang terkait dengan transaksi tersebut ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, ini tadi ada penambahan saham, apa namanya, penyerataan modal 4 miliar. Berarti dia berapa lembar saham ini yang nambah di Bank Sumut dari Pemkab ABC ini? Kalau dilemparkan dia berapa lembar saham dia? Yang jawab bentar dulu, yang jawab si Andri. Andri, dengan kondisi kayak gini berapa lembar tambah saham Andri? Hmm. Hmm. Mohon maaf teman-teman, tadi koneksi saya terputus. Oke, lanjut. Andri tadi gimana jawaban Andri? Kalau dia invest 4 miliar, berapa dia? Berapa lembar saham? Di 400.000 Bang. Dari mana itu 400.000? Dari 4 miliar dibagi 10.000 Bang. Iya, oke. Jadi 400.000 lembar ya saham yang tambah ya. Iya. Putri boleh jadikan host biar bisa sharing. Hostnya lagi di Dita. Gimana?
sekarang hostnya lagi di Dita, Bang. Dita Oh, tolong Dita. jadi Bang Juanda host, Dita. Oke, sudah ya. Kita lanjut yang tadi ya. Nah, itulah. Jadi dia penambahan jumlah sahamnya 400.000 lembar. Nah, selanjutnya kan semalam saya janji kan kita mau lihat di prakteknya seperti apa. Kalau itu kan tadi teoritisnya. Teoritisnya seperti itulah pencatatannya. Prakteknya yang langsungnya gimana, Bang? Tapi gini, kebetulan ini kan hari libur. Memang saya berada di kantor, cuman kalau libur koneksi dengan server pusat itu biasanya terputus. Jadi semalam udah saya screenshot seperti apa pencatatannya ketika transaksi itu benar-benar terjadi di Pemda. Sebentar, saya screen dulu ya. Udah kelihatan nggak di layarnya kawan-kawan? Belum Bang. Folder Bang. Ini sudah belum? Belum Bang, masih folder. Belum Bang. Folder sebentar. Ini sudah? Sudah Bang. Oke. Kita bahas satu-satu ya. Ini bukti yang pertama. Ini ada penyertaan modal, bukan, investasi jangka pendek berupa deposito dari Pemkab Samosir ke Bank Sumut. Nilainya berapa? Kita lihat ya. Nilainya 70 miliar. Jadi pada saat transaksi ini terjadi oleh Pemkab Samosir atau PPKD di Samosir, di Dinas Keuangannya, nih Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatannya, mencatatkan seperti ini jurnalnya. Tidak ada jurnal, maaf, tidak ada jurnal. Hanya dia pemindahan dari rekening induk ke rekening penampungan. Sehingga di sini tidak ada jurnal. Dia hanya mencatatkan mutasi antar rekening yang dimiliki oleh Pemda. Yang ini. Yang ini yang biru. Ketika dia ketika dia lakukan investasi. Hanya pemindahan dari rekeningnya RKUD atau rekening induknya Pemda ke rekening penampungan sehingga tidak ada jurnal, hanya pemindah bukuan ya, pemindah bukuan biasa. Paham ya teman-teman ya? Kalau tadi kan udah kita bahas, kalau dia misalnya pindah rekening, jurnalnya seperti ini. Kalau dia hanya dari rekening induk ke penampungan tapi sama-sama milik Pemda itu juga tidak perlu jurnal. Ini dia bentuknya. Paham ya? Paham teman-teman? Paham, Bang. Paham ya? Coba kita lihat. Kemarin siapa yang nanya ya? Pernah nanya, Bang, kalau di prakteknya nanti ada nggak perbedaan antara yang kita pelajarin dengan yang di praktek? Siapa kemarin ya? Lupa. Siapa? Putri. Putri. Ini dia Put. Kalau di prakteknya seperti ini dia. Dia hanya input aja dia. Nah, ini tanggal transaksinya kan. Dia hanya input berapa nomor referensinya, berapa nomor buktinya, pilih tanggalnya, buat keterangannya. Secara otomatis dia akan membukukan sendiri. Ini dia Putri bentuknya. Ya. Nah, kalau di sini kan tidak kelihatan jurnal ya. Tidak kelihatan jurnal karena memang tidak dijurnalkan atau dibukukan dia karena hanya pindah rekening dari rekening induk ke rekening penampungan. Kita lihat ketika dia pindah atau dicatatkan dalam bentuk jurnal transaksi. Nah, ini
penyertaan modal. Jadi tahun 2022 ada penambahan modal dari Pemkab Samosir ke Bank Sumut sebesar, ini besarnya ada di bawah, nih ada ya 4 miliar ya, nampak ya? Nampak ya? Jadi dia akan mempengaruhi dua transaksi seperti tadi kita apa namanya kita sebutkan pada saat kita uraikan pada saat jurnal manual. Nah, oleh aplikasi ini, aplikasi Simda ini, ketika misalnya ini diinput di PPKD, tetap PPKD ya ini ya, jurnalnya SKPD-nya PPKD, pengelolaan keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau di BUD-nya, ketika ini diinput tanggal 20 bulan 6, kemudian ada SP2D-nya sebagai nomor bukti, nomor BKU-nya ini nanti otomatis ya, nomor BKU-nya otomatis, keterangannya diinputkan bahwa penyertaan modal PT Bank Sumut tahun 2022, maka oleh aplikasi dia akan menjurnal otomatis seperti ini. Yang ini. Utang pengadaan aset ini hanya perbedaan akun aja ya. Kenapa tadi nanti jangan bingung. Misalnya, nah tadi kan investasi kan gitu kan, penambahan. Ini hanya perbedaan akun aja. Ini utang pengadaan aset 4 miliar. Kemudian RKN tadi yang kita sebutkan, Kristina, mana Kristina? Mana Kristina? Baik, Bang. Ah, ini kan RK dia kan Kristina kan, sama seperti yang Kristina lihat di Kemenhum itu kan, muncul RK dia. Ya, jadi jangan bingung ya ketika muncul RK itu sama aja dengan kas di kas daerah. Jadi ada pengadaan aset tetapnya dalam bentuk investasi. Nanti kalau ini dibuka nanti misalnya ini adalah level rekeningnya, nanti ini akan muncul ketika kita munculkan dia level rekeningnya perincian, ini akan muncul di situ investasi jangka panjang. Cuman kalau di kelompok besarnya dia ini muncul dia. Nah, kebetulan semalam saya tidak screenshot yang rinciannya, sehingga akun besarnya yang muncul. Dia masuk ke sini 4 miliar, kemudian RKPPKD yang menunjukkan adanya perpindahan uang atau pengurangan uang dari RKUD ke Bank Sumut sebesar 4 miliar. Ini di LO atau di LRA? Yang ini di LO atau di LRA ini dicatat? LO, Bang. Oke, pas, Giseli. Di LO. Nah, di LRA-nya seperti apa? Seperti ini. Penyertaan modal daerah pada Bank Sumut 4 miliar, perubahan sal 4 miliar. Bersama ya dengan tadi yang kita sebutkan di teori ketika kita pakai akun-akunnya Permendagri 64. Hanya di sini bedanya dia kan, di LO ini kan. Ya kan teman-teman, hanya itu sebenarnya tinggal hanya karena level rekeningnya aja dia di pada saat menginput dia pastinya dia investasi. Cuma ketika dia yang kita print hanya rekening induknya dia akan muncul seperti ini. Tapi ketika misalnya kita nanti di laporan keuangan di neraca dia akan muncul investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Nanti setelah lepas ini akan kita tunjukkan dia seperti apa dia penyajian apa namanya investasinya di neraca ya di neraca realnya Pemkab Samosir. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman. Ini kalau sudah di prakteknya di menggunakan SIMDA, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Paham ya? Iya, Bang. Paham semuanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada dividen. Nah, tanggal 1 bulan 4 ada setoran dividen dari penyertaan modal di Bank Sumut yang pembagiannya dalam dividen tunai setelah RUPS ditransferlah itu ke rekeningnya
Pemkab Samosir tanggal 1 April 2022. Berarti ini untuk dividen tahun berapa ini kira-kira? Kalau dia ditransfer 2022 berarti dividen tahun berapa itu? Laba tahun berapa itu? 2021, Bang. Tahun berapa, Putri? 2021, Bang. Iya, tahun 2021. Jadi ini laba untuk tahun buku 2021. Nah, kita lihat besarannya. Berapa dia? 380 juta. 380 205 479. Nah, berapakah ini harganya per lembar saham? Kita tidak tahu kan gitu kan? Karena nggak kita lihat transaksinya atau keterangan transaksinya berapa. Yang pasti pada saat itu Pemkab Samosir menerima transfer berupa dividen tunai dari laba tahun buku 2021 dari Bank Sumut sebesar 380. Tentunya akan mempengaruhi dua jurnal, LO dan apa lagi? LRA, Bang. Ya, benar. LO dan LRA. Seperti apa jurnalnya di LO? Seperti apa jurnalnya di LRA? Seperti inilah dia. Ini di yang pertama, RKPPKD atau kas di kas daerah, ya kan, pada pendapatan bunga atas pengembalian utang pemerintah. Karena tadi dicatat sebagai utang di atas akunnya. Sebesar berapa? Sebesar nilainya 380. Ini di mana nih? Di LO kan? Iya, LO kan? Bang. Yang dua ini kan? Oke, di Iya, LRA-nya Bang. seperti apa? Tentunya perubahan SAL, kan gitu ya. Perubahan SAL pada pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah. Paham ya? Paham ya, teman-teman? Iya, Bang. Oke, paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Habis. Itu dia ya. Sudah berarti sudah masuk di dalamnya tadi. Kita contohkan prakteknya langsung di pemerintah ketika dia invest dalam deposito, ketika dia apa namanya? Menerima dividen, ketika dia melakukan penyertaan modal, menambah modal. Satu lagi belum ini. Ketika misalnya bunganya masuk, bunga deposito masuk kan gitu ya, belum ada di sini ya. Bunga deposito masuk belum ada. Sebentar, saya cari dulu ya apanya ya. Seingat saya ada tuh. Oh, sorry teman-teman, ini dia. Ini ini bunga deposito ternyata yang tadi nih. Yang saya tunjukkan terakhir ini deposito. Yang dividen itu yang ini. Sorry ya. Ini. Dividen itu ini. Tadi salah salah ini, salah pilih. Yang dividen yang ini ketika dia menerima dividen dari penyertaan modal akan dicatat sebagai RKPPKD pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau dividen 2,3 miliar. Kemudian itu di LO ya. Kemudian di LRA perubahan SAL pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atau dividen 2,3 miliar. Paham ya? Sorry, yang tadi berarti itu deposito. Kita ulang nanti. Ini untuk penerimaan dividen dari Bank Sumut. Modal disetor, dividen modal disetor. Paham ya? Iya, Bang. Oke, ada yang nggak paham? Ada yang tidak paham? Jessica paham? Paham, Bang. Aulia paham? Paham, Bang. Emia paham? Bang mau nanya, Ya, silakan. untuk saldo normal perubahan saldo itu di sebelah apa Bang? Debit atau kredit? Perubahan saldo itu kan sama dengan kasnya itu. Kalau kas saldo normalnya di mana? Debit, Bang. Debit, Bang. Ya, jadi dia bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Ini kan kita lihat di sini nih. Ini kan bertambah nih nilai nilai uangnya. Kasnya kan bertambah nih Emia. Ketika dia terima dividen kan kasnya bertambah kan? Ini lihat di layar. Bertambah kan? Iya, Bang. Ya, jadi perubahan SAL di debit
bagian laba di kredit. Sama dengan kas. Kalau dibilang perubahan sal, ibaratkan dia dengan kas. Ya, paham ya Amia ya? Jadi saldo normalnya di debit. Iya, Bang. Paham ya? Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ayo teman-teman. Nggak ada, baru kita lanjut ke yang ini. Kita ulang ya, yang deposito. Ketika depositonya jatuh tempo, ya kan? Pemkap tentunya mendapat bunga deposito. Seperti apa penyajiannya? Ini dia. RKPPKD sebesar nilai bunganya yang diterima, kemudian pendapatan bunga di sisi debitnya ini dicatatkan di LO. Kemudian di LRA seperti apa? Tentunya akunnya yang muncul adalah perubahan sal pada pendapatan bunga. Ya, paham ya? Paham ya teman-teman? Iya, Bang. Sampai di sini, berarti kan udah panjang kita ini. Di teorinya seperti apa sudah semalam. Teorinya sesuai dengan PSAK semalam sudah. Terus prakteknya dibukukan secara Permendagri sudah, ya kan? Prakteknya di Pemda sudah. Jadi semua sudah komplit nih, udah tiga apa namanya, tiga sisi sudah kita lihat dari PSAK-nya sesuai dengan teori, dari Permendagri-nya sudah, prakteknya di Pemdanya sudah. Nah, ada yang masih bingung nggak dengan investasi ini ya? Tidak dengan jurnal ini lagi, karena aku anggap sudah paham. Dengan investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, ada yang masih bingung atau masih perlu kita diskusikan nggak? Ada yang mau didiskusikan lagi nggak tentang investasi jangka panjang ini? Karena gini ya, teman-teman, di RPS kemarin dengan Bu Rini, saya hanya dikasih 3 atau 4 topik. Yang selanjutnya nanti penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi sebenarnya sudah kita tunjukkan juga di sini kan. Cuma nanti mungkin kalau ada waktu kita langsung lihat aplikasinya seperti apa langsung online. Mungkin itu nanti materinya. Kemudian pemeriksaan keuangan negara atau pemeriksaan keuangannya, auditnya seperti apa kan. Nah, yang satu lagi tentang investasi, akuntansi investasi ini sudah clear. Berarti kalau ini sudah clear, nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum materi ini kita sudahi tentang akuntansi investasi. Sudah paham semuanya kan? Sudah paham semuanya kan tentang akuntansi investasi kan? Sudah ya, teman-teman? Oke. Kalau sudah, kita lihat dulu seperti apa bentuk dari apa namanya neraca atau penyajian investasi itu di neraca realnya ya. Oke, kita stop screen dulu. Saya cari bahannya. Atau gimana? Kita istirahat dulu sebentar atau gimana? Kita lanjutkan atau gimana? Lanjutkan atau kita istirahat 10 menit? Gimana? Gimana, teman-teman? Istirahat boleh Bang. Terus Bang yang file tadi. Gimana, Christine? Iya istirahat boleh Bang. Terus yang file tadi boleh dibagi Kak Bang. Biar bisa kami baca. Biar bisa kami paham. Dibagi nggak ya? Pasti dibagi lah, nanti aku kirim. Terus yang lain. Dita, kita istirahat dulu atau lanjutkan ini? Istirahat boleh, Bang. Lanjutkan juga boleh. Oke, kita tanya dulu yang berada di arena perlombaan masak-memasak. Siapa nih? Putri. Mana Putri? Istirahat aja, Bang. Lagi ada yang mau menortor ini, Bang, biar dilihat. 10 menit ya Putri ya.
Iya, Bang. Oke, jadi kalau sekarang 11.15 kita kembali 11.40 ya. Iya, Bang. Kalau 11.40. 11.25. Sorry, 11.25 ya. Iya, Bang. 11.25. Ya, Bang. Kita kembali 11.25. Oke. Nah, silakan dibaca-baca lagi nih, saya kirim filenya.